Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya ta'zimi, sobat da'i yang terus menginspirasi, dan teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih tak pilih kasih dan yang Maha Penyayang, sayangnya tiada terbilang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang masa muda, maka tak akan luput daripadanya cerita bahagia dan kejayaan di dalamnya. Maka jika kita rentangkan dengan usia, undang-undang mengatakan bahwasanya masa muda adalah ia yang dalam rentang waktu antara 15 sampai dengan 30 tahun. Dan PBB mengatakan rentang usia antara 15 sampai dengan 24 tahun. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan masa muda adalah masa terbaik bagi seseorang, sebagaimana yang kemudian dikemukakan oleh At-Tabari dalam menafsirkan firman Allah Quran surat Ad-Din ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim atau sebaik-baiknya penciptaan yang dimaksud adalah masa muda ketika ia kuat di awal tubuhnya. Kemudian yang membahas ini juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2416, bahwa masa muda adalah salah satu perkara yang kemudian dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir kelak. 5 di antaranya dan 2 yang akan saya sebutkan adalah berkaitan dengan umur dan masa muda. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita perhatikan ayat tersebut sebagai sindiran kepada kita sebagai kaum muda, sejauh mana kita berkontribusi memberikan kebaikan bagi lingkungan sekitar kita. Sementara jika kita perhatikan, banyak pemuda yang kemudian banyak mengomentari dengan jari, mengesampingkan solusi, bahkan bertindak dengan aksi pun masih malu untuk unjuk diri. Namun banyak pula dari para pemuda yang kemudian mereka menggalang aksi, seperti yang sedang terjadi saat ini adalah musibah yang melanda teman-teman kita, saudara kita yang ada di Sumatera sana. Ketika terjadi bencana, banyak dari mereka yang kemudian menjadi sukarelawan, mengungsikan korban ke tempat yang lebih aman. Dan banyak juga yang berperan dalam media komunikasi, menyampaikan informasi yang akurat dan terverifikasi dari sumber yang resmi. Pasca bencana seperti saat ini, kita dari kaum muda banyak menggalang donasi. Kemudian banyak juga yang kemudian memberikan bantuan psikososial, yakni berupa dukungan moral dan hiburan. Maka hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang mengatakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-temanku sekalian, hal ini menjadi motivasi kita bersama supaya kita tanggap terhadap lingkungan sekitar kita. Maka kemudian izinkan saya berpantun untuk menutup dan memberi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Jalan-jalan ke pasar minggu, tidak lupa membawa tas belanja. Hai kawanku, janganlah engkau ragu untuk memberikan bantuan saat bencana melanda. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Pesta Nas 2026, Jos Jis.